Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sampai di buklor yang paling terakhir, ke buku ke-16. Ya, buku ke-16. Tapi buklor ke-15. Yang mana buku ini berjudul Sacred Knowledge, Aims and Objectives. Yang ditulis, it's actually written from Arabic, in Arabic, dari Habib Umar bin Hafiz. But later it is translated to English by Amjad Tarsi. Yes. Okay, this is a very thin book actually. Only 84 pages. And this book is now being read in bilingual. On the left side, we will read in English, and on the left side, on the right side, English translation, and on the left side is the original script written in Arabic. So Adam will present in Arabic. Okay. Okay, whatever you like. Okay, Adam. But this book has 5 chapters, apart from the introduction and the conclusion. And actually, the translator refer this book as booklet, not as book, because this book is more like a manual, like a practical guidance for students, teachers, and scholars for the primary foundations of dakwah. So we're gonna listen to Adam to storytell us about this book. Please, Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'du. Pada kesempatan kali ini yang berbahagia, di sesi penutup terakhir ini, saya ingin menyampaikan presentasi dari risalah ringkas ini yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafiz, pengasuh Ma'had Darul Mustafa di Hadramaut, Yaman. Pertama-tama, mari kita mengenal risalah ringkas ini. Yang kita lihat judul besarnya dalam bahasa Inggris itu Sacred Knowledge, Aims and Objectives. Sedangkan judul aslinya itu Qasidu Halaqatit Ta'limi wa Wasailuha. Jika kita lihat dari judulnya, di sini ada Aims and Objectives dari Sacred Knowledge. Saya ingin sedikit memantik, bertanya dan berdiskusi kepada teman-teman sekalian. Setelah kita melewati berbagai pembahasan buku mengenai pendidikan ini, apa sih sebenarnya tujuan pendidikan atau tujuan ilmu itu sendiri, aims and objectives dari Islam? Teman-teman boleh jawab. Mungkin teman-teman ada yang Silakan dijawab, teman-teman. menjawab sesuai yang sudah dipelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada yang ingin memberikan insight atau apa? Apa sih tujuan ilmu dalam Islam itu? Tujuan higher objectives-nya? Dia speaker dan dia moderator. Ada yang mau coba?
Multiple choice, ada multiple choice ya? Tidak ada? Kalau tujuan besarnya untuk tujuan besarnya ya untuk ini adalah selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua yang Ada yang ingin menambahkan? yang lebih dari tujuan dunia Mencakup semua ya, udah sangat mencakup. Oke. Saja. Apa sih tujuan ilmu dalam Islam itu? Kenapa kita menuntut ilmu? Kenapa kita belajar? Kenapa kita ke sekolah dan seterusnya? Kenapa kita mempelajari berbagai macam ilmu? Ilmu yang bermanfaat maupun berbagai ilmu yang biasa kita sebut sebagai ilmu duniawi yang menunjang kehidupan kita. Saya ingin menegaskan kembali bahwa tujuan tertinggi dalam menuntut ilmu di dalam Islam itu ialah untuk beribadah dan bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena tidak lain tujuan hidup kita sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Dan iya kena budu wa iya kena stain, yang kita baca 17 kali dalam sehari dalam sholat kita. Dan ilmu-ilmu yang sebenarnya kita pelajari selama ini, dari yang paling dasar maupun sampai pembahasan yang pelik, membutuhkan mutu intelektual yang tinggi, yang menguras pikiran kita, itu semua tidak bermanfaat jika kita tidak meniatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini juga sebagaimana tujuan ini selaras dengan hadis yang terkenal dalam Arba'in An-Nawawi nomor 1, innamal a'malu binniyat. Selanjutnya, ini masih pengantar sebelum kita masuk ke pembahasan inti dalam kitab. Bagaimana sih sebenarnya pembagian ilmu di dalam Islam itu? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ingin menjawab. Ilmu terbagi menjadi apa? bagi Bahasa. kita udah jawab Lanjut. Disebutkan oleh Syekh Said Jamaluddin Al-Qasimi dalam Adabud Daris wal Mudaris berkaitan dengan hukum-hukum mempelajari ilmu syar'i. Ilmu itu terbagi menjadi 3. Ilmu fardu ain, disebut juga dengan doruri, ilmu fardu kifayah, atau juga disebut haji atau yang untuk memenuhi hajat kita, dan ilmu yang hukumnya sunnah atau tahsini sebagai pengindahan ilmu-ilmu dasar kita. Ilmu fardu ain yakni mempelajari ilmu yang membuat seorang mukallaf itu pertama akidahnya lurus dan benar, ibadahnya diterima, akad dan muamalahnya sah. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu doruri, yakni ilmu yang sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan agama dan dunia seseorang. Termasuk dalam tingkatan ini adalah
ilmu yang berkaitan dengan penyakit hati seperti hasad, ujub, kikir, dan perkara-perkara lain yang membinasakan, Imam Al-Ghazali rahimahullah bertutur, ilmu tentang batasan-batasannya, yakni penyakit hati, sebab-sebabnya, cara mengatasi dan mengobatinya, hukumnya fardu ain. Kemudian ada ilmu fardu kifayah, yakni mempelajari ilmu yang dibutuhkan kaum muslimin untuk menegakkan perkara agama mereka, seperti menghafal Al-Quran dan hadis, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduanya, ilmu usul fikih, ilmu nahwu dan bahasa, ilmu tentang perawi-perawi hadis, ilmu tentang perkara-perkara ijma, dan yang diperselisihkan atau khilafiyah. Termasuk dalam tingkatan ini adalah ilmu yang dibutuhkan untuk menegakkan urusan duniawi, seperti ilmu kedokteran, profesi yang berkaitan dengan sebab-sebab kemaslahatan manusia, seperti pertanian, industri, dan sebagainya, itu hukumnya termasuk ilmu fardu kifayah. Kemudian, ilmu yang hukumnya sunnah yaitu ilmu-ilmu tambahan dari yang fardu, diantaranya mendalami pokok-pokok pendalilan dalam fikih, mendalami ilmu-ilmu syariah di atas kadar fardu kifayah, serta mengkaji secara luas berbagai disiplin ilmu dalam bidang sastra dan lainnya, seperti syair, timbangan-timbangannya, yang dikenal dengan ilmu arud. Jadi yang perlu kita ingat baik-baik di sini, jangan sampai kita terjebak dengan pembagian ilmu itu, ilmu sekuler atau duniawi dengan ilmu agama. Karena dalam Islam pun ilmu syar'i itu masuk juga di dalam fardu kifayah, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menegakkan urusan duniawi. Setelah mengenal pembagian ilmu, kita lanjut membahas prasarana ilmu atau wasoiluha, wasoilnya. Nah, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Sebagaimana tadi yang juga selaras dengan presentasi kawan kita sebelumnya tadi, prasarana-prasarana ilmu itu hingga di zaman kita sekarang tuh semakin banyak. Yang paling tertua adalah halaqah ta'lim, majelis ilmu ta'lim, pengajian. Itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya. Kemudian ada lembaga pendidikan Islam seperti sekolah, universitas, atau madrasah. Kemudian sekarang ada juga pusat studi Islam seperti INSIS Kalibata, dekat kita ya. Jadi bukunya. Oh ditulis. Berapa slide lagi yang ini? Kemudian ada sarana seperti book club seperti kita ini atau yang dilakukan oleh para penuntut ilmu dan asatidzah, itu biasanya mereka muzakarah kitab. Dan ada sekarang banyak kursus keislaman, daurah atau kelas online. Dan dilanjutin. Nah yuk ke bukunya bisa yuk, ke bukunya 10 menit nih, 10 menit. Kita sekarang masuk ke muqaddimah dari Belum, yang tadi bukan di buku itu, bukan. dari buku Maqasidul Halaqatit Ta'limi wa Wasailuha. Ada dua pesan inti, dua nasihat yang ditegaskan oleh penulis risalah ringkas ini. Apa sih yang jadi misi utama yang diemban oleh kita para pembelajar dan juga para guru? Yang pertama, janganlah malas dan lalai dalam mendirikan halaqah majelis ilmu di lingkungan Anda untuk anak-anak, pemuda, dan orang-orang dewasa. Yang kedua, bersikaplah tawadu dan bersederhanalah dalam merenungkan prinsip-prinsip dan strategi ini.
Di sini ada perkataan Imam Al-Ghazali yang patut kita renungkan. Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahwa siapapun yang duduk di rumah mereka saat ini, dimanapun mereka berada, bahwa ia tidak terlindung dari perbuatan salah pada saat-saat seperti ini. Sebab seseorang yang duduk di rumah menahan diri untuk tidak menasihati orang, mengajarinya, dan mendorongnya pada kebaikan. Kebanyakan masyarakat kota kita tidak mengetahui syariat mengenai syarat-syarat sholat, apalagi mereka yang tinggal di pedesaan dan pinggiran kota. Penting untuk memiliki ahli hukum, seorang fakih di setiap masjid di kota untuk mengajarkan agama kepada masyarakat. Uh, Jika kita renungkan pada masa sekarang kita ini, kita pun bisa lihat ya, berdasarkan data atau penelitian di Indonesia pun, yang baru bisa lancar membaca Al-Quran itu baru sekian 20-30%. Sisanya 70-80% itu masyarakat Indonesia belum lancar membaca Al-Quran. Bahkan ada juga penelitian yang sempat saya baca kira-kira ini yang menyatakan bahwa persentase orang Indonesia yang menjalankan sholat 5 waktu tidak bolong-bolong itu 30%. Jadi jalan kita masih panjang dalam mengemban misi menyampaikan risalah Nabi, menyampaikan ilmu syariat ini. Apa sih tujuan mendirikan majelis ilmu dan sarananya? Penulis di risalah ringkas ini menjelaskan ada 4 tujuan utama, 4 makosid tertinggi dari mengembannya kita tugas sebagai para dai, sebagai para guru, maupun kita sendiri sebagai pembelajar. Yang pertama, menanamkan rasa hormat kepada agama Allah pada hati para pembelajar. Yang kedua, menyampaikan ilmu-ilmu syar'i dan meningkatkan pemahaman agamanya. Yang ketiga, membekali para pelajar dengan akhlakul karimah dan islami. Yang keempat, menghubungkan hati para pelajar untuk berdakwah kepada Allah dan mengemban tanggung jawab menyampaikan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mewujudkan, menanamkan rasa hormat kepada agama Allah kepada hati para pembelajar? Penulis di sini menjabarkan pada 15 poin, termasuk diantaranya ketika azan itu kita hendaknya berdiam. Ada, benar ada. Oh, ya, di situ. Kita tunda dulu. Berapa slide lagi? Tiga. Slide lagi. Listnya nggak usah dibaca semua ya. List itu nggak usah dibaca semua. Oh, yang penting.
Oke. Oke, baik. Eh, dari 4 tujuan utama tadi, di risalah yang ringkas ini, itu penulis jabarkan, melalui poin-poin yang cukup banyak sebagai nasihat yang praktis yang bisa diamalkan oleh para guru, bagaimana ia memperhatikan muridnya, memperhatikan rasa hormat mereka terhadap agama Allah, seperti menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melalui penyebutan nama Allah dengan gelaran Subhanahu wa taala, Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina, baginda kita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, eee, selalu mengulang-ulang menyebutkan kisah para anbiya, sahabat, dan sholihin, dan seterusnya. Jika dijabarkan ada 15 poin, termasuk juga diantaranya agar para murid, kita pembelajar, rajin dalam sholat lima waktu dengan berjamaah, rajin dalam melaksanakan sholat witir, duha, sunnah rawatib di setiap sholat lima waktu, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Hendaknya juga kita memperhatikan tilawah Al-Quran kita lagi, apakah kita sudah lancar atau ternyata belum lulus Iqra, serta zikir pagi, petang, dan doa-doa lainnya, dan selalu mengaitkan kondisi dan amalan kita dengan perintah dalam agama Allah dengan niat yang ikhlas. Di sini penulis juga menyebutkan guru hendaknya merayakan ketika seorang muridnya menghafal sebagian besar Al-Quran. Atau mungkin kalau tradisinya di kita itu, ketika anak-anak itu sudah menghatamkan Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana kita mewujudkan, menyampaikan ilmu-ilmu syar'i dan meningkatkan pemahaman agama para pembelajar. Hendaknya seorang guru agar memperhatikan dan memaksimalkan pengajaran dengan cara-cara yang terbaik dan memudahkan murid-muridnya agar lebih cepat paham. Dan ini kita menuju yang akhir, hendaknya berpacu pada kurikulum yang telah teruji dan terpercaya dan menjalankannya secara berjenjang. Sebuah kurikulum yang dianjurkan itu melibatkan pelajaran-pelajaran seperti berikut ini: Al-Quran Al-Karim, hadis, akidah, fikih, usul fikih, sirah, suluk, dan nahwu. Ala kulli hal, karena jika saya cantumkan keseluruhannya, ini juga cukup banyak kurikulum kitab-kitab yang tertulis. Jadi teman-teman bisa baca melalui bukunya. Ini kurikulum yang digunakan di Darul Mustafa Hadramaut, Yaman. Sebenarnya dalam melihat kurikulum pun, dalam berjenjang tadarus ilmi itu, yang paling baik adalah ketika kita mengikuti
guru kita atau ustadz kita yang terpercaya karena beliaulah yang paham kitab-kitab yang bisa diajarkan ke para muridnya itu apa yang dikuasai. Udah, ada? Sudah? Eh, kemudian dua ini masuk ke penutup. Kena prank. Dua tujuan terakhir itu ya membekali para pelajar dengan akhlakul karimah dan islami, menghubungkan hati para pelajar agar berdakwah kepada Allah dan mengemban tanggung jawab, menyampaikan risalah Nabi. Hendaknya kita mencoba mengamalkan nasihat ini, mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Mungkin kita bisa mengajar Iqra ke keponakan atau adik sepupu kita. Kita mulai praktikan dari yang hal-hal paling dasar. Dan tidak lupa akhirul kalam, Betul ya. hendaknya kita ikhlas dalam mengemban tugas ini, dalam mengajar, agar niat kita lillahi ta'ala selalu. Terima kasih. Mungkin penutup sedikit. Ini Tapi udah itu udah penutup harusnya. Udah. Penutupnya. Apakah akan dilanjutkan dengan diskusi? Jika tidak, mungkin saya yang ngasih sebuah pertanyaan yang Tunggu dulu. Udah selesai ya, Oke. Iya. Baiklah, kita kan karena Adam udah selesai, kita kasih kesempatan dulu ke teman-teman untuk memberikan tanggapan. Oh iya, tepuk tangan dulu. Nanya katanya. Masuk lagi tuh ada Tang suluk tadi ada suluk. Oh iya, betul, suluk tuh. Coba orang Minang pasti familiar dengan suluk itu ya. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk Adam. Sebelum Adam nanti yang akan bertanya pada kita. Sebenarnya buku ini, risalah singkat ini bersinggungan sih dengan yang Mbak Ginta kemarin folklore. Cara poin-poin di dalamnya ya. Yang education and learning in the early Islamic world. Terutama untuk bagaimana seorang guru tuh harus bisa memahami kemampuan anak didiknya, memaksimalkan potensinya, kemudian bagaimana seorang guru itu harus bisa menjadi sebuah contoh dalam berperilaku, jadi bukan hanya dalam memiliki ilmu, tapi juga dapat dilihat dari perilaku yang ditunjukkan. Yaitu kalau di dalam buku yang barusan ada buklor itu tentang humble dan modest gitu. Jadi itu virtu utama dari seorang guru yang ditekankan dalam buku ini. Oke, teman-teman silakan. Yang mau bertanya satu orang aja daripada kita yang ditanya duluan sama Adam ini. Karena kita mengejar waktu maghrib juga ya. Oke, silakan. Silakan, Mas Kolbi. Nah ini sekarang mau tanya, di buku ini tuh sebenarnya yang dituju sama Habib Umarnya apa ya? Ditujukan untuk siapa? Oke. Soalnya bukan Habib Umar. Berani. Yang kedua, ini ada hipotesis yang coba dimunculkan oleh Habib Umar terkait secret knowledge-nya itu sendiri. Oke, mungkin boleh saya bantu dulu ya. Secret knowledge-nya yang dijelaskan oleh Habib Umar dalam buku ini tuh apa dulu? Baru hipotesisnya apa yang dijelaskan? Oh, ada
Ada sacred knowledge itu definisinya apa? Oleh definition mas. Definisinya menurut Habib Umar dalam buku ini itu apa? Sebenarnya penyebutan sacred knowledge itu sendiri itu dari penerjemah, bukan dari Habib Umarnya. Sebagaimana tadi di judulnya, Penerjemah kan juga dari Habib Umar. Iya nggak sih? judul asli itu Maqasid Halaqatit Ta'lim Maqasid Wasa Iluha. Itu Maqasid itu tujuan yang Maqasid. Maksud Lah, kok enggak? Ini saya lagi proses. Maqasid ini di tangan ada. Di dalam di introduction-nya ada. enggak di introduction. Iya, introduction. Ini saya bantu. Makosid, Nih, yang di dalam kurung tuh. Taklim, wasail. Sebenarnya itu saduran dari penerjemah, mungkin yang dimaksud adalah ilmu, yakni iya ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu syar'i yang dimaksud. Quran dan hadis. Iya, maksudnya baik aims-nya. Sebenarnya di sini Iya. di dalam bukunya ada yang dimaksud maqasid al-syariah tuh maqasid al-syariah. Sacred knowledge-nya maksudnya itu ada di sini. Ilmu-ilmu apa aja sih yang masuk ke dalam sacred knowledge dan mata pelajarannya jadinya apa nanti ketika diajarkan gitu. Nah, ya halakotnya di dalam buku ini sebenarnya diterjemahkan jadi sacred knowledge karena dulu itu pelajarannya berbentuk circle dan itu dianggap sacred cara belajarnya gitu. jadi halakot itu Tertinggi gitu. Jadi cara belajar tertinggi maksudnya saat itu gitu. Ketahuan deh kekerasnya. Ada nggak tahu kayaknya. Jadi tujuan yang ingin disampaikan oleh Habib Umar sendiri itu agar kita mendirikan halaqah taklim, mengusahakan di lingkungan kita sendiri, di rumah atau di masjid dekat rumah kita, itu agar ada majelis taklim, majelis ilmu ketika itu masih terjadi kekosongan atau tidak ada pengajian rutin. kalau ini termasuk Harusnya nyeker ngeleseh ya. harus gitu. Iya. Iya benar ini melingkarnya udah benar halaqah. Cuman bercampur aja kita nih. Nah, ya itu. Tensi nih. Tapi lo chairman ya benar. Jatuh di sini jatuh di belakang. Ini gue kata gak jadi apa sih? Oke, pertanyaan Kolbi udah terjawab. Tujuannya ke siapa? Dia nggak dengar tadi. Ya baik, saya akan Udah tadi kan? Udah. Hipertensi. Mana lagi mau nanya? Oh. Oh, jangan. Saya mau kasih satu pertanyaan. Sebenarnya udah, yang bisa jawab dapat hadiah satu buku. Oke. Oh beneran dong. Ini. Oh, dapat buku tuh beneran. Satu lagi buat Ini dia klimaksnya. Hadiahnya tunjukin dulu biar semangat. Biar pada rebutan jawabnya. Boleh dikeluarin kok. Keluarin. satunya lagi saya peruntukkan untuk Mas Yogi. Wah. Gak boleh jawab ya. Gak boleh jawab lagi. Ya ini ada buku bagus Al-Madkhal Al-Wajiz, A Compendious Introduction to the Study of Modern Isms, itu ditulis
oleh salah seorang ustadz atau dai dari Afrika Selatan, Muinuddin Hasim. Kemarin dari Pertanyaan kan? Pertanyaan. Saya pegang ini. Ada di slide nggak nih pertanyaannya? Apa ya? Sebutkan pembagian ilmu dan berikan contohnya. Ayo, ada yang bisa jawab? Oh iya, ini slide-nya nggak ada di situ ya? Saya hitung ulang ya. 3. Oh, tetap nggak ganti pertanyaan nggak ganti ya, tetap. Gimana ganti pertanyaan? Iya. Bukunya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ditulis asal di dalam bahasa Inggris. Siapa penulis buku ini? Ini ketawa. Aduh. Ini nggak apa tadi aja. Habib pun ya, Habib Umar gininya sampai nabi gitu. Tapi kemarin kenal saya berapa? Belum, masih tetap teguh pendirian. Pertanyaan itu ya. Biasanya nggak ada yang bisa jawab. Udah boleh dijawab? Belum. Belum. Tadi banyak jawaban itu. Kita kasih jawaban dulu, baru ada. Gimana tadi? Nggak ada yang bisa. Oh iya ada. Kuis. Pertanyaannya sebutkan jenis-jenis Sebutkan pembagian ilmu dan berikan contohnya. marah tuh kan. Saya ulang ya. 3. Ingat ya pertanyaannya tadi, sebutkan pembagian ilmu dan berikan contohnya. Ya. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Ada 3, ada apa? Lain. Ada sunnah. Contohnya pakai bahasa Arab. Al-Kitabul Awal. Iya, di sini. Harus pakai bahasa Inggris. Terus pakai bahasa Indonesia ya. Gue suka nih. Itu contoh ini contoh. Terus awal bahwa ini wa misalu itu al-ilmu bi maqadir al-hasadi wal udubi wal yasatu'ati wa thani al-wujud al-ibadi wa huwa yang kedua tuh Kamu kalau salah tuh nggak sih? ini wajib aja ya apa wajibkan itu bisa apa ilmu seperti ilmu sufi atau ilmu mustalah hadis atau juga bisa apa ilmu-ilmu yang bersifat ilmiah untuk ya. Terus yang ketiga tuh sunnah yang atau apa tafsir yaitu contohnya adalah mengetahui dari cara-cara berdalil dan tidak lanjut. Siap, benar. Itu udah terakhir. Jadi misalnya Saya berikan hadiah kalau ada. itu bukan aja. Pendiam yang termasuk. Foto. Senyum mana senyum? Jazakumullah khairan. Buku berikutnya. Tadi yang berikut Itu nggak ada Mas Yogi sebenarnya.
Ampun kalau buka kata. Pastinya dibuka aja itu biar kelihatan. Tahu mau ada yang disampaikan lagi Adam? Buku kedua ada, buku kedua. Udah cuma ada itu. Ya baca dulu dong. Ya, ya udah. Ya, sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Menokal mau yang kita. Barangnya jangan diganggu dia. Terus perut dulu ya. Aduh, mulus gitu. Ya nggak apa-apa nanti doakan pada tuh masjid silakan. Menokal mau Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah,